Bab 2531. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Kepala tahu bahwa mereka ada di sini untuk mencari masalah. Abaikan saja mereka, apa pertarungannya. Ada aturan di sekte kami, Anda dapat terlibat dalam pertempuran dengan bebas, dan tidak ada yang bisa ikut campur, selama Anda tidak membunuh siapapun. Bahkan jika aku pemimpinnya, aku tidak bisa ikut campur. Melihat Lu Chen, Xia Bulei merasa ada satu kepala dan dua kepala besar. Lu Chen ini baru berada di sekte abadi selama sehari, dan dia berani bertarung dengan murid dari 3 halaman besar. Dia hampir memakan isi perut 100 macan tutul. Anda, Lu Chen, baru berada pada tahap awal dari Dewa Kuning, dan Anda tidak dapat mengalahkan murid luar sendirian, apalagi murid dalam dan murid sejati. Namun, dia tidak mengetahui detail Lu Chen, dan Duan Yingjun tidak memberitahunya bahwa Lu Chen adalah keturunan Jiulong. Jika tidak, pemikirannya akan berbeda, setidaknya dia akan sangat percaya pada Lu Chen. Sekarang, Lu Chen sebenarnya ingin menggendongnya untuk memblokir senjatanya, bukankah itu penipuan? Ada apa? Masalahnya, dia tidak bisa menghentikan senjata ini. Karena, masalah ini pasti kesalahan Tetua Agung, yang menunggunya keluar untuk memblokir senjatanya. Jika kepala tidak membantu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa menjadi kura-kura, saya hanya bisa berdiri di atas dan dipukuli. Lu Chen mengangkat bahu. Belum tentu demikian, meskipun pemimpin sekte ini tidak dapat membela masalah ini, tetapi Anda adalah orang dari master sekte ini, dan master sekte ini tidak akan melihat Anda dipermalukan. Bagian dalam Xuanlei Xianmen agak rumit, tetapi jika Anda dipermalukan, itu sama dengan menamparkan kepala sekte ini. Xia Bulei menggelengkan kepalanya, dan berkata, sekte ini memiliki cara untuk memperbaikimu dalam waktu 1 tahun. Untuk meningkat dengan cepat, kamu mungkin tidak bisa menjadi murid sejati, tetapi kamu bisa menjadi murid luar, atau bahkan seorang murid batin, itu juga. Mungkin. Petik 2. Ada solusi. Mata Lu Chen berbinar. Tuanku memiliki keterampilan super. Setelah mempraktikkannya, saya dapat meningkatkan kultivasi saya dengan sangat cepat. Xia Bulei secara misterius mengeluarkan sebuah buku peri dan menyerahkannya kepada Lu Chen. Harta karun tuan ini adalah hartaku. Saya tidak pernah menyebarkannya kepada orang lain, tetapi Anda memiliki takdir pertemuan dengan tuan ini, jadi saya akan meneruskan latihan ini kepada Anda, yang dapat membantu Anda memecahkan beberapa masalah. Petik 2. Tiangang Void Art. Lu Chen mengambil buku peri itu dan melihat sampulnya, dia terkejut. Nama latihan ini terlalu spesial, begitu spesial hingga membuat orang merasa canggung, tapi saya tidak tahu di mana kecanggungannya. Benar, Master Sekte ini mendapatkannya secara kebetulan dan kebetulan. Sayangnya, bakat Master Sekte ini tidak cukup baik, dia tidak bisa berlatih, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya, jadi dia hanya bisa mengumpulkannya. Xia Bulei menghela nafas dan terus bermain. Jika Master Sekte dapat mempraktikkan teknik ini, dia tidak hanya akan berada di alam abadi surgawi, tetapi dia sudah menjadi sangat kuat. Begitu pintar, mata Lu Chen semakin cerah. Kamu baru berada di tahap awal dari keabadian kuning, dan kamu juga merupakan makhluk abadi tingkat terendah. Kamu belum berlatih latihan tingkat keabadian secara mendalam. Saat ini, paling cocok bagimu untuk beralih ke tiangang seni batal. Kata Xia Bulei, saya hanya ingin tahu apakah saya bisa mengembangkan negeri dongeng surgawi dalam waktu 1 tahun setelah berlatih kungfu tiangang void. Lu Chen bertanya, yang abadi di bumi baik-baik saja, tetapi yang abadi di surga tidak mungkin. Xia Bulei menggelengkan kepalanya, dan berkata, waktunya terlalu sedikit, dan sekte abadi saya tidak memiliki ramuan pola warna-warni untuk mendukung Anda. Tidak mungkin bagi Anda untuk menerobos makhluk surgawi. Jika saya tidak bisa menerobos ke Celestial Immortal, lalu mengapa saya harus melatihnya? Sebaiknya saya melatih keterampilan saya sendiri. Kata Lu Chen, tidak, kepala ini menganggapmu sangat berbakat, jadi tidak peduli keterampilan apa yang kamu latih, mereka tidak secepat kungfu tiangang void. Dengarkan masternya, ganti latihanmu sendiri, dan berlatih kungfu tiangang void. Mendengar ini, Xia Bulei sedikit mengernyit, dan membujuk lagi, guru ini demi kebaikanmu sendiri, jadi aku mewariskan harta hidupku kepadamu. Aku harap kamu akan segera menjadi makhluk abadi yang hebat. Jangan kecewakan aku. Harapan dari pintu. Bahkan jika itu adalah harapan dari kepala, maka saya akan beralih untuk berlatih ini,
dan saya berharap itu akan membantu saya mengalahkan ketiga murid. Lu Chen mengangguk, lalu menerima Tiangang Void Art dengan tersenyum, dan langsung membacanya, terlihat serius. Kamu adalah murid yang baik. Melihat Lu Chen direkrut, Xia Bulai sangat gembira dan pergi dengan tenang tanpa mengganggu kultivasi Lu Chen. Buku peri, dengan cibiran di sudut mulutnya, latihan ini adalah latihan yang bagus, tapi saya tidak tahu apakah latihan ini memiliki efek samping. Apakah orang ini menggali lubang untukku? Setelah itu, Lu Chen memanggil semua anggota inti untuk mempelajari seni Void Tiangang ini. Latihan ini meningkatkan kultivasi dengan sangat cepat, dan itulah yang kita butuhkan. Teknik ini tidak memiliki peringkat, dan diperkirakan lebih tinggi dari peringkat abadi. Jika tidak mungkin meningkatkan basis budidaya sebanyak itu. Saat kami pertama kali memasuki alam abadi, kami tidak tahu kapan kami bisa berkultivasi ke tingkat keabadian agung. Teknik ini datang pada saat yang sangat tepat. Setelah Fei Long dan yang lainnya mengulas Kung Fu Tiangang Void, mereka mengutarakan pendapatnya satu persatu, dan semua sepakat bahwa itu bisa dipraktikkan. Xia Bulai menerima saya di gerbang abadi Xuanlei. Saya tahu dia punya tujuan tertentu, jadi dia mengirimkan latihan ini secara tiba-tiba. Saya curiga ada lubang dalam latihan itu. Lu Chen melirik semua orang, dan kemudian berkata, namun, saya telah membaca latihan ini beberapa kali, tetapi saya tidak dapat menemukan kekurangan apapun, jadi saya meminta Anda datang ke sini untuk mengumpulkan ide, daripada langsung melakukannya tanpa bukti. Praktik, bagaimana kalau saya datang untuk mencobanya? Jika ada lubang pada teknik budidayanya, saya bisa segera mencobanya. Kata Waner, Xiao Wan adalah seorang dokter, jadi aku tidak bisa mencobanya, biarkan aku yang melakukannya. Kata Ming Yue, kedua kakak ipar itu tidak boleh mencoba, biarkan Shou Hu mencobanya. Kata Fei Long, kalau begitu biarkan aku mencobanya. Kata Harimau Ramping, harimau kurus itu terlalu kurus, dan jika kamu tidak bisa mencobanya, kenapa kamu tidak ikut denganku? Kamu terlalu tinggi, biarkan aku mencobanya. Kamu terlalu pendek, aku akan berusaha menyesuaikannya denganmu. Pada saat itu, semua anggota inti berbicara satu demi satu, dan mereka semua dengan berani datang untuk menguji racun tersebut, sehingga Lu Chen tidak tahu harus meminta siapa untuk mencobanya. Lu Chen, biarkan aku datang. Yuli, yang selama ini diam, tiba-tiba berkata, saya adalah divisi formasi pertempuran, dan kekuatan tempur saya tidak kuat. Bahkan jika ada lubang dalam ujian, itu tidak akan mempengaruhi komando tentara saya untuk bertarung. Lu Chen berpikir berulang kali, dan setuju untuk membiarkan Yuli memimpin latihan Kung Fu Tiangang Void untuk mencobanya sendiri. Kalaupun ada jebakan dalam latihan, tidak akan membuat orang mengalami kemunduran dalam kultivasi, paling banter akan membuat orang tidak bisa maju dalam kultivasi, dan jebakan tidak akan membunuh orang. Jika Yuli mengetahui bahwa tidak ada kendala dalam latihan ini, itu akan menjadi kegembiraan yang besar. Setiap orang akan berlatih latihan ini, dan wilayah seluruh pasukan akan bangkit secara tiba-tiba. Lakukan saja apa yang kamu katakan. Yuli langsung menghafal Kung Fu Tiangang Void secara menyeluruh, lalu menelan beberapa pil abadi kuning cantik, dan menggunakan banyak sumber daya untuk menutupi kekurangan bakatnya, sehingga dia bisa menggantikan Kung Fu Jiuxuan, dan berkonsentrasi berlatih Kung Fu Tiangang Void. Semua orang menunggu di samping, menunggu selama 7 hari, sangat sabar. Baru pada saat aura Yuli tiba-tiba melonjak, Yuli tiba-tiba berhenti berlatih dan sadar kembali dari samadhi. Benar saja, seperti dugaan bos, ada jebakan dalam latihan ini. Yuli mengatakannya saat pertama kali dia membuka matanya. Lubang macam apa itu? Mendengar perkataan Yuli, Lu Chen mengerutkan kening. Latihan ini memiliki penyerapan energi abadi yang sangat kuat, dan kecepatan peningkatan kultivasi lebih cepat dari yang kita bayangkan. Ini jelas merupakan latihan yang super. Yuli berhenti sejenak, tetapi berkata dengan perasaan campur aduk, namun, latihan ini akan merusak pembuluh darah bela diri, dan merugikan pembuluh darah bela diri sebagai imbalan atas peningkatan pesat dalam kultivasi. Cedera pada Wumai adalah masalah besar, itu akan menyebabkan peningkatan kekuatan Wumai berkurang 1. Artinya, mempraktikkan teknik ini dapat dengan cepat meningkatkan ranah, tetapi tidak memiliki kekuatan yang sesuai. Pada dasarnya, jika tidak ada kekuatan yang sesuai, tidak akan ada kekuatan tempur yang sesuai 1. Misalnya, Yuli mempraktikkan teknik ini dan meningkatkan tingkat kultivasinya ke tingkat surgawi,
tetapi dia tidak memiliki kekuatan tempur surgawi. Bahkan jika ada, itu adalah peri terlemah, dan ia dikalahkan oleh orang lain dengan level yang sama. Itu tidak masuk akal, aku selalu memiliki kekuatan tempur untuk melompati. Jika aku berlatih ini dan dikalahkan oleh orang lain di level yang sama, bagaimana saya bisa mempraktikkannya? Begitu ucapan ini keluar, semua orang segera mengebom, dan terjadi banyak diskusi. Kung Fu Tiangang Void merusak arteri bela diri dan mengurangi kekuatan arteri bela diri. Lubang ini sangat besar, dan tidak ada yang mau memperbaikinya. Yang paling penting adalah kerusakan pada arteri bela diri sangat sulit untuk dipulihkan, dan bahkan dokter abadi tidak dapat menyembuhkannya. Namun, Lu Chen tidak langsung mengungkapkan pendapatnya, tapi bertanya pada Yuli, kamu telah berlatih latihan ini selama 7 hari, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menembus tahap tengah Huangxian? 1 jam 1. Yuli menambahkan, itu hanya ketika saya hampir menerobos bahwa saya menyadari bahwa arteri bela diri saya telah rusak, jadi saya berhenti dan memberitahu semua orang. Teruslah berlatih, apakah tingkat kerusakan pada Wu Mei akan semakin meluas? Lu Chen bertanya lagi. Nomor 1. Yuli menggelengkan kepalanya dengan tegas, dan berkata, jika kerusakan terus berlanjut, pembuluh darah bela diri akan dihapuskan, dan betapapun kejamnya kungfu, ia tidak akan menghancurkan dirinya sendiri. Penghancuran, itu pasti bukan keterampilan, tetapi teknik ledakan tubuh 1. Lu Chen mengangguk, setuju dengan Yuli, dan berkata kepada yang lain, menurut pendapat saya, latihan ini tidak buruk, dan kalian semua bisa mempraktikkannya. Apa alasannya? Petik 2. Sangguan ingin bertanya balik. Itu hanya untuk meningkatkan kultivasimu dengan cepat. 0. Menurut kecepatan kultivasi Yuli, dia berhasil menembus tahap tengah Huangxian. Hanya dalam 7 hari. Tidak ada metode kungfu yang bisa menandinginya, bahkan milikku pun tidak. Semua saudara mempraktikkan ini, dan setelah 1 tahun, mereka mungkin menjadi pasukan surgawi yang abadi. Jika kamu tidak mempraktikkan ini, tetapi melatih keterampilan abadi lainnya, paling lama 1 tahun kemudian, akan ada pasukan abadi yang misterius. Juga, semakin tinggi alamnya, semakin lambat budidayanya, bisakah kita menyingkirkan tingkat keabadian tingkat rendah di tahun monyet? Kata Lu Chen, bukan tradisi legiun fanatik kita yang hanya mengejar peningkatan alam dan menyerahkan kekuatan tempur yang kuat. Sangguan ingin mengatakannya. Lu Chen membalas, dan berkata, jika tidak, setiap orang harus menunggu setidaknya 1000 atau ratusan tahun untuk memasuki alam abadi. Lu Chen, pernahkah kamu memikirkannya? Bahkan jika kita menjadi abadi, kita tetaplah abadi yang terlemah, dan kita pasti akan dikalahkan oleh orang lain dengan peringkat yang sama 1. Sangguan mengerutkan kening dan berkata, aku tahu, tapi aku tahu lebih banyak lagi bahwa bahkan makhluk abadi surgawi yang paling lemah pun pasti bisa mengalahkan makhluk abadi bumi yang terkuat. Lu Chen tersenyum, lalu berkata, Xia Bulai memberiku teknik budidaya pria yin ini, itu ditujukan padaku, bukan kamu, kenapa kamu tidak bisa mempraktekkannya? Selain itu, Xia Bulai hanya berpikir untuk mengolahnya untuk saya, tetapi saya tidak mempertimbangkan bahwa saya akan menyerahkan latihan kepada Anda untuk berlatih 1. Saya tidak tahu banyak, yang saya tahu adalah kakak senior tidak akan melakukannya menyakiti kami, dan kakak senior menyuruh kami berlatih, jadi kami lakukan saja. Pada saat ini, Fei Long membuka mulutnya untuk mengungkapkan posisinya, dan berkata, setahun dari sekarang, saya lebih suka yang abadi surgawi mengalahkan yang abadi di bumi daripada pertarungan berdarah Xuanxian dengan bumi abadi. Ini, Sangguan Jin terkejut sesaat, tapi dia tidak bisa berkata-kata untuk membantah, karena apa yang dikatakan Fei Long terlalu masuk akal. Mengejar perbaikan pedang adalah kekuatan pedang tertinggi. Bahkan Jian Xiu tidak bisa menolak, apalagi yang lain, dan mereka semua mematuhi pengaturan Lu Chen. Sejak saat itu, Legiun fanatik menyerahkan 9 kungfu mendalam di dunia fana, dan semua orang beralih untuk berlatih kungfu Tiangang Void ini, yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Dr. Abadi Lian Waner dan Yi Qianzandi melepaskan keterampilan di Tianlian Xiansu dan hanya mempraktikkan keterampilan medis di Tianlian Xiansu. Di dunia fana, Legiun fanatik telah melanda dunia dan selalu menjadi sorotan keberadaannya. Kemudian di alam abadi, jika Legiun fanatik ingin melanjutkan kejayaannya dan menyingkirkan level rendah secepatnya, tentu saja ia tidak dapat berlatih selangkah demi selangkah, dan perlu mencari cara lain. Ini juga merupakan pilihan yang baik untuk berlatih kungfu Tiangang Void,
dan seluruh pedangnya akan miring. Hanya ada satu anggota Legiun fanatik yang tidak berlatih Kung Fu Tiangang Void, yaitu Lu Chen. Keturunan 9 naga hanya bisa berlatih 9 naga kembali ke 1 Jue dan tidak bisa melatih keterampilan lainnya. Terlebih lagi, kecepatan latihan Jiulong Gui Jue sangat cepat, tidak lebih buruk dari Tiangang Void Art yang merusak diri sendiri. Kung Fu Tiangang Void sama dengan Kung Fu Jiuxuan, tidak bisa dipraktikkan oleh orang biasa, hanya mereka yang bertalenta tinggi yang bisa mempraktekkannya. Di antara Legiun fanatik, kebanyakan dari mereka tidak terlalu berbakat. Namun dengan dukungan sumber daya yang besar, ia dapat memakan ramuan Jiuxuan sebagai makanan, yang tentu saja menutupi kekurangan bakatnya. Kali ini, tidak ada yang akan mengganggu Lu Chen lagi. Yingzu jauh lebih maju daripada sekte cabang kecil, dan energi abadi berkali-kali lebih kuat. Secara alami, efek berlatih di sini jauh lebih baik daripada di sekte cabang kecil. Dengan waktu yang cukup dan energi abadi yang tak ada habisnya, Lu Chen berlatih dengan sangat lancar. Selain itu, budidaya tingkat rendah memiliki kecepatan peningkatan tercepat. 5 pembuluh darah naga dengan tidak hati-hati melahap energi abadi, mengubah sejumlah besar energi abadi, dan dengan cepat mengisi kumpulan energi abadi di dalam tubuh. 10 hari kemudian, kolam Xianyuan penuh, kemacetan terpecahkan, dan memasuki tahap tengah Huangxian. Setelah terobosan, semua energi abadi habis, dan kumpulan energi abadi di tubuh berlipat ganda. 20 hari kemudian, kolam Xianyuan kembali penuh, dan kemacetan kembali terpecahkan, memasuki akhir periode Huangxian. Sama seperti terobosan pertama, semua energi abadi dikonsumsi dalam terobosan tersebut, dan kumpulan energi abadi di dalam tubuh berlipat ganda lagi. 40 hari kemudian, Lu Chen mengisi kolam Xianyuan lagi, dan kemudian menghabiskan semua Xianyuan untuk menerobos, dan akhirnya mencapai puncak Huangxian. Hanya selangkah lagi untuk menembus Xuanxian, tetapi kolam Xianyuan juga berukuran 2 kali lipat. Dihitung berdasarkan waktu terobosan sebelumnya, dibutuhkan setidaknya 70 hari untuk menerobos alam besar Xuanxian. Namun dengan sisa waktu kurang dari 20 hari, sudah waktunya membuat janji dengan murid luar. Tidak mungkin bagi Lu Chen untuk menunggu sampai dia berhasil menembus Xuanxian sebelum pergi. Lu Chen kemudian menggunakan sisa waktunya untuk mengkonsolidasikan wilayahnya, mengisi kolam Xianyuan yang sangat besar dengan Xianyuan sebanyak mungkin. Ketika hari penunjukan tiba, Lu Chen menghentikan latihannya, membuka penghalang untuk mundur, dan membuka gua untuk keluar. Boom head, saat dia berjalan keluar gua, dia mendengar suara petir yang sangat keras dari puncak Gunung Xuanlei, seolah-olah akan menghancurkan langit berkeping-keping. Gunung abadi Xuanlei berbeda dari gunung peri lainnya, puncak gunungnya tidak menarik guntur biasa, tetapi guntur peri. Guntur abadi sangat kuat, bukan sesuatu yang mampu dilakukan oleh makhluk abadi biasa. Hanya makhluk abadi dengan tubuh roh guntur, dengan fisik menyerap guntur, yang dapat menahan baptisan guntur. Tubuh roh petir sama langkahnya dengan tubuh yang kuat, tetapi Legiun fanatik memilikinya. Calon, Lu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat puncak gunung. Melalui awan petir yang tebal, samar-samar dia melihat bayangan binatang membawa sosok manusia di punggungnya, berlari dengan liar di tengah guntur peri yang ganas. Ketika dia pertama kali datang ke Xuanlei Xianshan, pemula itu menunjukkan kegembiraan yang tidak normal, dan diam-diam mengungkapkan kepada Lu Chen bahwa cepat atau lambat dia akan pergi ke puncak gunung untuk berlatih dan menyerap Xianlei. Hanya saja Lu Chen tidak bisa melihat dengan jelas di puncak gunung. Apakah sosok itu seorang pemula? Karena, pemula tidak memiliki binatang perang, dan tidak ada tunggangan. Lei Qilin pergi bersama pemula, mereka semua membutuhkan baptisan Xianlei. Saat Lu Chen bingung, suara Mingyue datang dari belakang. Jadi begitu, Lu Chen berbalik dan menemukan bahwa Mingyue bukan satu-satunya yang tertinggal, tetapi juga Waner, Fei Long dan Sangguan Jin, dan dia terkejut. Mingyue dan 4 lainnya terengah-engah, dan budidaya mereka sangat tinggi bahkan lebih tinggi dari Lu Chen. Semua tahap tengah Xuanxian, inilah efek berlatih Kung Fu Tiangang Void yang membuat Lu Chen iri. Untuk sesaat, Lu Chen ingin mempraktikkan teknik jahat itu. Tiangang Void Art, kecepatan peningkatan alam benar-benar tidak normal. Lu Chen menghela nafas. Alamnya tinggi, tapi urat pedangku telah rusak karena latihan, dan peningkatan kekuatannya terlalu sedikit. Sangguan Jin mengerutkan kening, dan berkata, pedang kemauanku berkurang drastis kekuatannya. Aku tidak tahu apakah aku bisa melawan Xuanxian tahap awal.
Di antara level yang sama, pedang kemauan dari penanam pedang mengabaikan pertahanan. Bahkan jika pedangnya tidak cukup kuat, kamu masih memiliki keuntungan tertentu. Lu Chen melihat ke arah Fei Long lagi, dan bertanya lagi, bagaimana dengan milikmu, seberapa besar pertahanan Zetian telah melemah? Itu jauh lebih lemah, tapi dengan perisai peri di tangan, tidak masalah untuk menolak level yang sama, dan bahkan tidak memikirkannya jika levelnya lebih tinggi. Kata Fei Long, pembuluh darah bela diri saya juga rusak, tetapi tidak berpengaruh pada keterampilan medis saya. Kekuatan tempur tidak terlalu menuntut saya. Wanner mengambil inisiatif untuk menceritakan situasinya sendiri. Bagus sekali, Lu Chen mengangguk. Vena bela diri unicornku rusak, dan kekuatan tempurku sendiri menurun, tetapi kekuatan tempur unicornku meningkat. Ming Yue juga mengambil inisiatif untuk membicarakan situasinya sendiri, dan kemudian menjelaskan, binatang buas dari master binatang dapat dibudidayakan oleh master manapun. Sedangkan untuk promosi, kerusakan pada arteri bela diri master tidak ada hubungannya dengan binatang itu. Selama ranahku naik, ranah unicorn juga akan naik. Hanya mendapat untung dan tidak rugi. Petik 2. Saya curiga seni Void Tiangang dirancang khusus untuk para master binatang. Lu Chen sangat gembira. Aku juga meragukannya. Ming Yue tersenyum. Aku akan ke pintu luar untuk menghajar seseorang, jadi jangan ikuti aku, kembali dan berlatih dalam pengasingan. Kata Lu Chen. Tidak, kami berangkat. Keempatnya berkata bersamaan. Lu Chen tidak bisa melawan mereka, jadi dia harus membawa mereka turun gunung. Di bawah lereng gunung, di dalam gua yang bersih, seseorang sedang menatap Lu Chen yang sedang turun gunung. Orang itu adalah Xia Bulai. Sialan, orang-orang itu telah meningkat begitu cepat, pasti Lu Chen yang memberikan Kung Fu Tiangang Void kepada mereka untuk berlatih. Jika semua orang berlatih Kung Fu Tiangang Void, mengapa kultivasi Mao Lu Chen jauh lebih lambat? Mungkinkah bakat Lu Chen tidak bagus? Xia Bulai tercengang. Duan Yingjun tidak memberitahunya bahwa Lu Chen adalah keturunan 9 naga, dia hanya memperlakukan Lu Chen sebagai makhluk abadi biasa, kecuali dia melihat Lu Chen memanggil tubuh itu. Itu juga karena dia menganggap Lu Chen sebagai makhluk abadi biasa, jadi dia tidak pernah ragu bahwa Lu Chen tidak berlatih Kung Fu Tiangang Void sama sekali. Dalam 3 bulan, menerobos dari tahap awal Yellow Immortal ke puncak Yellow Immortal, mustahil bagi makhluk abadi biasa untuk melakukannya. Tidak peduli betapa berbakatnya mereka. Dalam kognisi, hanya dengan berlatih Kung Fu Tiangang Void, yang merusak kekuatan tempurnya, wilayahnya dapat meningkat begitu cepat. Karena dia tidak memahami situasi Lu Chen, Xia Bulai tentu saja tidak berani melapor kepada tuannya, jangan sampai tuannya marah. Akademi Murid Sekte Luar, gerbang halaman penuh sesak, dan banyak murid dari sekte luar keluar untuk menyaksikan lelucon para murid khusus yang datang untuk mengajar mereka. Chu Xian, dikelilingi oleh sekelompok saudara laki-laki dan perempuan, telah lama menunggu di luar pintu. Siang hari, sosok Lu Chen muncul, memimpin beberapa orang perlahan. Ini dia, murid istimewa Lu Chen itu ada di sini. Meskipun dia masih tepat waktu, jika tidak, kakak senior Chu akan langsung pergi ke Gunung Xuanlei, dan kepala sekte mungkin tidak dapat mempertahankannya. Ada janji untuk bertarung, jika dia tidak berani datang, Raja Surgawi dan aku tidak akan melindunginya. Hei, aku tidak bertemu denganmu selama 3 bulan, kultivasinya telah berubah. Dia sebenarnya berada di puncak Huangxian. Apa yang terjadi? Dalam 3 bulan, dia dipromosikan dari tahap awal Huangxian ke puncak Huangxian. Apakah dia mengalahkan darah ayam? Tidak ada gunanya di puncak Huangxian. Saudara Chu Xian berada di puncak Xuanxian, yang merupakan alam besar yang lebih tinggi darinya. Mengapa Anda tidak menggosoknya ke tanah? Hei, lihat cepat, murid spesial lainnya memiliki level yang lebih tinggi, apa yang terjadi? Melihat penampilan Lu Chen, semua murid luar banyak berbicara, dan terkejut dengan keadaan Lu Chen dan yang lainnya. Benar saja, ini sedikit tipuan. Ini baru 3 bulan, dan orang ini telah mengangkat beberapa bidang kecil. Jenis afrodisiak kadaluarsa apa yang diberikan kepala kepada mereka? Chu Xian memandang Lu Chen dengan heran, dengan ekspresi tidak percaya. Hai, lama tidak bertemu, waktunya tepat, saya di sini untuk mengajarimu. Lu Chen berjalan dengan tenang, dengan senyum kuat di wajahnya, seolah dia sangat mengenalnya. Siapapun yang akrab dengan Lu Chen tahu bahwa Lu Chen memiliki karakteristik yang hebat,
semakin antusias dia dengan lawannya, semakin dia tidak menganggap serius lawannya. Terus terang, Lu Chen begitu santai dan tidak bermoral ketika dia mengalahkan lawannya dengan kekuatan dan bisa menghajarnya. Ia dengan santai menggoda lawannya dan menciptakan suasana bahagia. Bagaimanapun, melihat ekspresi Lu Chen, Ming Yue dan yang lainnya merasa lega, mengetahui bahwa pihak lain bukanlah lawan Lu Chen. Sekarang, satu-satunya kekhawatiran adalah, setelah Lu Chen memukuli Chu Xian itu, akankah semua murid luar membalaskan dendam Chu Xian, dan kemudian bergegas. Ming Yue dan yang lainnya bersikeras untuk ikut bersama Lu Chen karena mereka khawatir murid-murid dari sekte luar akan menyerang Lu Chen Kun, tetapi Lu Chen tidak punya jawaban. Oleh karena itu, Ming Yue berempat tidak mendekat, tetapi tetap berada di pinggiran, siap merespons. Ya, cukup tepat waktu, saya suka orang yang tepat waktu. Chu Xian mengangguk, katakan padaku, apa yang kamu ingin aku ajarkan padamu? Lu Chen tersenyum, Anda adalah tamunya, saya adalah tuan rumahnya, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Chu Xian tertawa, saya pikir, kita semua adalah murid Xuan Lei, kita tidak boleh membuat terlalu banyak keributan, jika tidak maka akan melukai amarah kita. Lu Chen tersenyum, dan berkata, bagaimana kalau begini, mari kita keluar untuk melihat kebenaran, jangan gunakan pedang atau senjata, cukup pukul dan tendang. Mari kita belajar satu sama lain, jangan membuka visi apapun, hanya berjuang untuk kekuatan dasar, kamu tidak akan keberatan, kan? Bagaimana saya bisa berpendapat? Bagaimana aku bisa berpendapat? Saranmu sangat bagus, ayo kita ajarkan seperti ini. Namun, saya ingin mengingatkan Anda, jangan menganggap pedang dan senjata itu berbahaya, nyatanya tangan dan kaki tidak memiliki mata. Jika kamu secara tidak sengaja dinonaktifkan olehku, jangan mengeluh kepada kepala. Chu Xian tertawa terbahak-bahak, yang juga menyebabkan banyak murid luar tertawa. Cuma bercanda, Chu Xian bukan hanya puncak Xuan Xian, tapi juga murid terkuat dari sekte luar. Chu Xian adalah alam yang lebih tinggi dari Lu Chen, bahkan jika Chu Xian tidak membuka penglihatannya dan meminta Lu Chen untuk membuka penglihatannya, dia masih bisa menekan Lu Chen ke tanah dan bergesekan dengannya. Lu Chen sebenarnya menyarankan agar tidak ada pihak yang membuka visi, yang membuat orang tertawa. Jika kamu dikalahkan, hanya saja kemampuanmu lebih rendah dari orang lain. Sembunyi saja dan menangislah secara diam-diam. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, jika kamu kalah, kamu masih harus mencari seseorang untuk dituntut, jadi kamu masih memiliki wajah untuk nongkrong di Xianmen di masa depan. Kalau begitu ayolah, aku akan memberimu 3 pukulan. Chu Xian mengangguk, melangkah keluar, napasnya meledak, dan Xianyuan melindungi tubuhnya. Menepati janjimu. Lu Chen tersenyum. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Cepatlah jika kamu ingin memukulku, atau aku akan menggosokmu ke tanah. Kata Chu Xian dengan nada menghina. Yang akan datang. Lu Chen tertawa, bergegas maju dengan 1 langkah, dan melepaskan tinju Shishi, menahan Chu Xian. Pukulan itu menembus tekanan abadi, tetapi karena Lu Chen menahan kekuatannya, kekuatan pukulannya tidak terlihat jelas, dan pukulannya biasa-biasa saja. Dan Chu Xian tertipu oleh pukulan ini, dan dia tidak mengelak, menghindar, atau melawan, dan menerima pukulan Lu Chen dengan keras. Ledakan, sebuah pukulan mengenai perut Chu Xian, dan terjadi ledakan tumpul. Dalam sekejap, Mie Sikuan meninju pengawal Beng Chu Xian, Xianyuan, dan kekuatan tinju itu bergetar ke dalam tubuhnya. Lu Chen sama sekali tidak menyukai Chu Xian, dia takut dia akan menimbulkan masalah yang tidak perlu jika dia meninju orang ini sampai mati, jadi dia menahan diri untuk tidak memukulinya. Meski begitu, pukulan itu masih sangat kuat, dan membuat organ dalam Chu Xian bergerak-gerak. Chu Xian tidak dipukul mundur oleh kekuatan tinju, dia mampu menahannya, tetapi rasa sakitnya sangat menyakitkan sehingga dia kehilangan 3 jiwa dan 7 jiwa, dan matanya sedikit kusam. Kakak senior Chu Xian, tubuh fisikmu sangat kuat, dan tidak apa-apa jika aku dipukul. Lu Chen terkekeh, dan langsung menaruh topi tinggi pada Chu Xian, sehingga Chu Xian tidak bisa turun dari panggung, lalu terus dipukuli. Cuma bercanda, kekuatan tinju Huang Xianmu juga bisa melukai kakak senior Chu Xian, kamu terlalu naif. Kamu bisa memukul kakak senior Chu Xian dengan 100 pukulan, tapi kamu tidak bisa melukai sehelai rambut pun kakak senior Chu Xian. Jangan bicara tentang kakak senior Chu Xian, bahkan jika kita pergi sendirian, kalian tidak bisa menyakiti kami.
Tunggu saja, tunggu sampai kamu selesai meninju 3 kali, lalu kita akan lihat bagaimana kakak senior Chu Xian akan menanganimu. Semua murid luar tertawa terbahak-bahak, dan banyak yang bahkan mengejek Lu Chen. Yah, kekuatan tinjumu tidak bagus, tentu saja aku baik-baik saja. Wajah Chu Xian sedikit pucat, tapi dia mencoba yang terbaik untuk tetap tenang, tapi dia terus bertanya pada Lu Chen ratusan kali di dalam hatinya. Brengsek, anak ini jelas merupakan puncak dari Huang Xian, bagaimana dia bisa memiliki pukulan yang begitu kuat, dia hampir menjatuhkannya. Itu tidak masuk akal, mustahil, tidak mungkin kekuatan dasar Lu Chen menjadi begitu kuat. Kakak senior Chu Xian, pukulan keduaku akan datang. Lu Chen mengangkat tinjunya lagi. Oh, baiklah, ayolah. Chu Xian sedikit mengernyit, wajahnya menjadi pucat, jadi dia hanya bisa menahan peluru dan menerima pukulan lagi. Dialah yang menyuruh Lu Chen untuk memukulnya 3 kali, tetapi Lu Chen hampir menjatuhkannya dengan pukulan pertama, dan pukulan kedua pasti lebih tidak nyaman. Tetapi di depan begitu banyak murid, dia tidak tahan untuk bertobat sebagai murid nomor 1 di sekte luar. Ledakan, Lu Chen meninju perut Chu Xian lagi, menyebabkan organ dalam Chu Xian bergeser dan wajahnya menjadi pucat. Pada saat itu, perubahan wajah Chu Xian terlihat jelas bagi semua orang. Ada yang salah dengan kekuatan tinju Lu Chen. Chu Xian tidak tahan lagi. Kakak senior Chu Xian, jangan hanya melawan. Benar, kamu memberinya 2 pukulan, kamu tidak perlu menyerah pada pukulan ketiga, cukup balas. Ya, berikan pukulan yang bagus pada anak itu, dan beritahu murid khusus mereka bahwa mereka harus dipukuli terlebih dahulu untuk memasuki sekte perisai. Murid luar itu berkata satu demi satu. Kubilang, jika kamu memberinya 3 pukulan, kamu pasti akan memberinya 3 pukulan. Chu Xian mendapatkan kembali kekuatannya, merasa bahwa dia telah dipukul 2 kali, dan dia harus menahan pukulan ketiga apapun yang terjadi. Jika dia menarik kembali kata-katanya, akan sulit untuk mundur. 2 pukulan yang diterima Lu Chen sebelumnya tidak ada gunanya. Oke, pukulan terakhir, kuharap kakak senior Chu Xian bisa menahannya. Lu Chen tersenyum, mengayunkan tinjunya, dan meninju sisi Kuan lainnya, memukul perut Chu Xian lagi. Boom, kekuatan pukulan ini agak kuat, dan langsung membuat Chu Xian terbang. Wow, Chu Xian terbang ratusan kaki secara horizontal, dan akhirnya jatuh ke tanah dengan seluruh tubuhnya, lalu membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk darah. Di dalam darah, ada beberapa organ dalam yang rusak. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa organ dalam Chu Xian hancur oleh pukulan Lu Chen. Bagaimana ini mungkin? Saudara Chu Xian jauh lebih tinggi dari Lu Chen, jadi dia tidak mungkin dipukuli sampai berdarah oleh Huang Xian. Kakak senior Chu Xian, kamu mungkin tidak dalam kondisi yang baik hari ini. Jika tidak, tidak mungkin kamu tidak mampu menahan 3 pukulan puncak Huang Xian. Kakak senior Chu Xian, 3 pukulan telah berlalu, kamu bisa melawan. Para murid dari sekte luar sangat terkejut ketika mereka melihat Chu Xian yang terbaring di tanah. Tak satu pun dari mereka yang percaya bahwa Lu Chen memiliki kekuatan untuk mengalahkan Chu Xian seperti itu, pasti ada alasan besar di baliknya. Aku tidak dalam kondisi yang baik hari ini, dan kamu sudah selesai mengajariku, jadi kamu boleh pergi. Chu Xian makan beberapa ramuan, jadi dia harus kurang ajar dan berkata begitu. 3 pukulan itu berhasil. Tapi dia telah selesai membawanya, tubuh abadinya terluka parah, semua organ dalamnya hancur, dan sekarang dia berjuang untuk bangun, bagaimana dia bisa melawan. Terlebih lagi, dia akhirnya tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam lubang Lu Chen, dan dia tidak ingin jatuh lagi. Baru pada pukulan terakhir dia menyadari bahwa pukulan Lu Chen sangat kuat, begitu kuat sehingga dia harus menahan diri, jika tidak, dia tidak akan mampu melakukan pukulan ketiga. Pada awal pukulan pertama, selama Lu Chen mengangkat kekuatan tinjunya, dia akan mampu meledakkannya. Dia tidak tahu mengapa Lu Chen, yang hanya berada di puncak Huang Xian, begitu kuat dalam pukulannya. Kekuatan dasar Lu Chen begitu kuat, jika dia memiliki visi, dia mungkin menjadi lebih mesum, dia bukan tandingannya sama sekali. Konyol sekali, dia membiarkan Lu Chen memukul 3 kali, dia benar-benar ingin mati. Lu Chen memintanya untuk memukulnya 3 kali. Sangat memalukan baginya untuk dipukuli seperti ini oleh Lu Chen sekarang, dan dia tidak ingin mengembalikan nyawanya. Kalau begitu, kalau kondisimu baik, kita bisa berdiskusi lagi. Lu Chen tersenyum. Saya punya ciri khas, keadaannya kurang baik,
dan saya perlu mundur selama 1 tahun untuk pulih. Wajah Cusian tidak wajar, dan dia berkata, pergilah, jika kamu ingin mengajariku lagi, kamu bisa datang kepadaku dalam setahun. Maka kamu akan mundur perlahan, dan aku pamit dulu. Lu Chen mengangguk, mengetahui bahwa Cusian sudah menyerah, itu sudah cukup. Anda tidak bisa memaksa Cusian, jika tidak maka akan membuat marah orang banyak, dan dia tidak akan bisa mengalahkan semua murid luar. Setelah itu, Lu Chen memimpin Ming Yue dan yang lainnya pergi, kembali ke Gunung Xuanlei, terus berlatih, dan bersiap untuk menghadapi tantangan para murid batin. Kalahkan Cusian, dan murid luar akan tamat. Meskipun Cusian menderita kerugian besar, dia memiliki wajah yang baik dan tidak membiarkan murid-murid dari sekte luar menyerangnya. Lu Chen juga menyelamatkan banyak masalah. 3 bulan kemudian, itu adalah perjanjian setengah tahun dengan murid batin, jadi Lu Chen harus mempercepat kultivasinya. Murid sekte dalam semuanya dimulai sebagai dewa bumi, dan mereka adalah alam yang lebih tinggi daripada murid sekte luar, dan kesenjangan kekuatannya cukup besar. Murid sekte dalam di tingkat terendah juga merupakan dewa bumi awal, yang berkali-kali lebih kuat dari Cusian. Lu Chen dapat dengan mudah mengalahkan Cusian, tetapi dia mungkin tidak dapat mengalahkan Earth Immortal tahap awal. Lagi pula, 2 alam besar hilang, 2 tingkat kekuatan rendah, sudah tidak normal untuk bisa melawan satu alam, bahkan jika tidak bisa mengalahkan tahap awal bumi abadi, itu normal. Namun, Lu Chen masih punya waktu 3 bulan lagi. Selama dia menerobos alam abadi yang mendalam dan memperpendek jarak antara dewa bumi, itu akan berbeda. Namun, murid sekte dalam yang ingin dilawan Lu Chen bukanlah tahap awal dari bumi abadi, tetapi Ding Wei, murid nomor 1 dari sekte dalam. Itu bukanlah bumi abadi biasa, tapi puncak bumi abadi. Tidak cukup hanya menerobos alam abadi yang mendalam, seseorang harus menerobos setidaknya alam kecil untuk bisa melawan Ding Wei. Kalau takut, 3 bulan saja tidak cukup. Jika Anda tidak mencapai tahap tengah Xuanxian, akan sulit bagi Lu Chen untuk mengalahkan Ding Wei dengan begitu banyak level. 4 alam surga, bumi, hitam dan kuning adalah proses perluasan kolam abadi, untuk meletakkan dasar untuk memasuki keabadian tingkat menengah. Proses ini pada dasarnya sudah mapan dan membosankan, dan masih ada beberapa hal yang harus diikuti. Selama Anda menggabungkan bakat, keterampilan, sumber daya, dan lingkungan budidaya serta faktor lainnya, pada dasarnya Anda dapat menyimpulkan waktu untuk terobosan berikutnya. Hanya butuh 10 hari bagi Lu Chen untuk menerobos dari tahap awal Huangxian ke tahap tengah Huangxian. Butuh waktu 20 hari untuk menerobos dari tahap tengah Huangxian ke tahap akhir Huangxian. Butuh 40 hari lagi untuk menerobos dari tahap akhir Huangxian ke puncak Huangxian. Setiap kali alam kecil ditembus, kolam Xianyuan di dalam tubuh berlipat ganda, dan dibutuhkan waktu 2 kali lebih lama untuk mengisi kolam Xianyuan dan kemudian menerobos, dibandingkan dengan alam sebelumnya. Dengan analogi, dibutuhkan waktu 80 hari bagi Lu Chen untuk menerobos dari puncak Huangxian. Setelah Lu Chen menerobos ke puncak Dewa Kuning, dia menghabiskan hampir 20 hari mengkonsolidasikan budidayanya dan menanamkan kolam esensi abadi. Jika tidak ada kecelakaan, setelah 60 hari, Lu Chen akan menerobos alam Xuanxian. Lalu 3 bulan memakan waktu 2 bulan, dan hanya tersisa 1 bulan. Tidak mungkin bagi Lu Chen untuk menerobos lagi. Menerobos dari tahap awal Xuanxian ke tahap tengah Xuanxian, dibutuhkan waktu 2 kali lebih lama dari alam sebelumnya, yaitu 160 hari. Sial, sudah hampir setengah tahun, Lu Chen tidak punya banyak waktu sama sekali. Jika dia ingin memaksa Xuanxian keluar di tahap tengah, dia tidak boleh terus berlatih dengan cara aslinya. Jika dia mengikuti langkahnya, dia akan dipukuli, dan dia pasti akan dipukuli oleh Ding Wei. Dia perlu mencari cara lain untuk lebih mempercepat penyerapan energi abadi, sehingga pembuluh darah naga dapat mengubah lebih banyak energi abadi. Jika dia membangunkan Vena Naga ke-6, penyerapan energi abadinya akan berlipat ganda, dan kecepatan kultivasinya juga akan berlipat ganda. Hal ini terjadi setiap kali Vena Naga baru dibangkitkan, tidak terkecuali kebangkitan Vena Naga ke-6. Sayangnya Vena Naga ke-6 sudah lama tidak terbangun, jadi apa yang bisa dia lakukan? Cara lainnya adalah dengan meninggalkan lereng Gunung Xuanlei dan pergi ke tempat di mana energi abadi lebih kuat untuk berlatih, yang juga dapat mempercepat kecepatan kultivasi. Adapun seberapa cepatnya, itu tergantung di mana Anda berlatih, seberapa kuat energi abadinya.
Di seluruh gerbang abadi Xuanlei, tempat dengan energi paling abadi adalah Gunung Abadi Xuanlei. Meskipun Xuanlei Xianshan memiliki banyak energi abadi, namun tidak seimbang. Semakin tinggi tempatnya, semakin kuat energi abadinya. Misalnya, energi abadi di sisi lereng gunung sangat tinggi, 2 kali lebih tinggi dari energi di bawah lereng gunung. Oleh karena itu, lereng Gunung Xuanlei adalah lokasi budidaya Xianmen tingkat tinggi. Namun, orang-orang tingkat tinggi di sini semuanya adalah orang-orang dari Siabulai, dan tidak ada orang dari Tetua Agung. Adapun Tetua Agung, Lu Chen belum pernah bertemu dengan Tetua Agung sebelumnya, dan dia tidak tahu seperti apa rupa burung Tetua Agung itu. Ketika dia memasuki Sekte Abadi, wakil kepala dan tetua yang datang untuk menyambutnya semuanya adalah orang-orang yang bukan berasal dari Xia. Baik Tetua Agung maupun pendukung tingkat tinggi dari Tetua Agung tidak muncul, dan Lu Chen belum pernah melihat mereka sejauh ini. Tentu saja, energi abadi di lereng Gunung Xuanlei tinggi, tetapi ini bukanlah tempat dengan energi abadi tertinggi. Sebab, ada tempat lain yang kekayaan energi abadinya beberapa kali lebih tinggi dibandingkan di lereng Gunung Xuanlei. Tempat itu adalah puncak Gunung Xuanlei Xianshan, yang dirusak oleh peri guntur siang dan malam, dan tubuh roh Non Lei tidak dapat naik. Seorang pemula bisa naik, Lei Qilin bisa naik, saya punya vena naga petir, bolehkah saya naik juga? Setelah banyak pertimbangan, Lu Chen memutuskan untuk meninggalkan lereng Gunung Xuanlei dan pergi ke puncak Xuanlei untuk menguji air. Jika dia tidak bisa menahan kerusakan akibat guntur peri, dia hanya perlu mundur. Dia memiliki pembuluh darah naga petir untuk melindungi tubuhnya, jadi dia tidak akan dihancurkan berkeping-keping oleh peri guntur, bukan? Lakukan saja apa yang kamu inginkan. Lu Chen diam-diam meninggalkan lereng gunung dan naik ke puncak gunung. Benar, ia mendaki, bukan terbang. Xuanlei Xianshan ditekan oleh Xianlei dan tidak bisa terbang. Semakin banyak Anda mendaki ke puncak gunung, semakin besar tekanan petir dan semakin lambat kecepatan pendakian. Dengan pemikiran di benak Lu Chen, kekuatan jiwa yang agung dilepaskan dan memberkati tubuhnya, bahunya langsung terasa ringan, dan tekanan guntur di tubuhnya dilawan oleh kekuatan jiwa. Setelah itu, Lu Chen kembali ke kecepatan normalnya dan dengan cepat naik ke puncak Gunung Xuanlei. Bum bum bum, di puncak gunung, awan gelap tertutup rapat dengan lapisan tebal, dan guntur petir yang dahsyat jatuh dari awan gelap, meledakkan puncak gunung hingga berlubang, bahkan tidak ada satu kerikil pun yang ada, kiri, dan semuanya hancur menjadi bubuk. Meskipun ada guntur surgawi yang mengamuk di sini, energi surgawi di sini. Sebelum mencapai puncak gunung, Lu Chen menarik napas dalam-dalam energi abadi di tepi gunung, dan langsung gembira, bahkan matanya sangat bahagia, bahwa dia menatap sekeliling. Konsentrasi energi abadi beberapa kali lipat dari lereng gunung, benar sekali. Tapi ini bukanlah alasan utama ekstasi Lu Chen. Konsentrasi energi abadi yang tinggi memang dapat membuat lebih banyak esensi abadi yang diubah dari urat naga, mempercepat budidaya Lu Chen, dan mendapatkan manfaat darinya. Tetapi jumlah energi abadi yang diserap oleh 5 urat naga terbatas, jadi budidaya Lu Chen tidak akan secepat menjadi abnormal, paling lama akan memakan waktu 3 bulan untuk menerobos ke tahap tengah Xuanxian. Di tahap tengah Xuanxian, mampu bertarung melawan puncak peringkat bumi adalah alam. Yang awalnya diinginkan Lu Chen. Tetapi setelah Lu Chen menghirup energi abadi itu, dia tiba-tiba menemukan satu hal, dia bisa menerobos lebih banyak lagi. Sebab, energi peri di puncak gunung telah dibaptis oleh peri guntur siang dan malam, dan kotoran di dalamnya hampir tersapu, menjadikannya sangat murni. Kemurnian energi abadi puluhan ribu kali lipat dari tempat lain. Energi abadi di sini kaya dan murni. Setelah menyerap urat naga, jumlah esensi abadi yang diubah benar-benar menakutkan. Dia pasti tidak hanya telah menembus tahap tengah Xuanxian, jadi dia akan menjadi hantu jika dia tidak gembira. Namun premisnya adalah dia harus mampu menahan kerusakan akibat Xianlei dan mampu berdiri di puncak gunung. Lu Chen melihat ke puncak gunung tempat guntur mengamuk. Kecuali guntur dan kilat, hanya ada area abu-abu, yang membutakan matanya, dan dia tidak dapat menemukan pemula yang dibaptis oleh guntur. Calon, Lu Chen berteriak, tetapi suaranya ditutupi oleh suara mengamuk Xianlei, dan dia tidak bisa mencapai puncak gunung sama sekali.